Aku bersedia. Jangan gombal. Atau aku akan menginjak kakimu dengan sepatu high heelsku. Bisik Lucky pada Rasya. Kenapa istriku galak sekali sih? Apa tidak bisa sedikit lembut dengan suamimu? Tanya Rasya saat mereka berjalan di jalan setapak yang terbuat dari petal bunga mawar berwarna merah. Kalau kau ingin istri yang baik-baik, jangan cari aku. Beginilah aku, dan aku tidak bisa merubah sikapku. Lucky semakin ketus. Kiana, ini adalah malam penting bagi kita. Jangan ngajak berdebat, apa kau paham? Rasya mencoba untuk menghindari perdebatan. Sebenarnya, Lucky tidak mau berdebat juga, tapi untuk menghilangkan nervousnya, dia tidak ada pilihan lain selain bicara skenanya kepada Rasya. Sabar Rasya, jangan sampai ikut terbawa emosi. Aku sudah menyiapkan ini susah payah. Aku tak ingin pengorbananku sia-sia. 7 hari ini aku sudah berjuang keras untuk melunakkan hatinya yang sekeras batu. Aku tak ingin sampai gagal di detik-detik terakhir. Rasya juga sebenarnya nervous dan gugup, tapi berusaha untuk tidak terbawa emosi meladeni kata-kata Lucky yang sembarangan. Tidak ada bintang di langit karena mereka berada di pantai di pinggir kota yang dihiasi oleh banyak sekali gedung-gedung bertingkat di belakang pantai. Tapi semua yang disiapkan oleh Rasya sangat memukau, dan Lucky pun tidak bisa mengelak akan perasaannya, yang kali ini sedang terbang jauh di atas langit. Bagaimana dia bisa menyiapkan semua ini untukku? Semua terlihat sangat indah dengan perencanaan yang matang. Foto-foto tadi juga sangat menggelitikku. Bagaimana dia mendapatkan semua foto itu? Aku tidak percaya kalau selama ini dia mengambil foto candid tentang kami. Foto-foto di tempat tidur. Aku yakin itu semua adalah foto-foto baru, bukan foto editan. Jadi selama ini, dia hanya berpura-pura tidur dan kemudian mengambil foto-foto itu, bukan? Dia benar-benar menipuku. Betapa malunya aku. Ternyata dia selama ini mengamatiku tidur. Hati Lucky tidak berhenti bicara karena rasa nervous dalam dirinya. Apalagi Rasya malam ini bersifat sangat lembut padanya. Sangat menggoda Lucky dan membuat Lucky hampir tidak bisa berkata apapun. Tangan Lucky sangat dingin. Untungnya, Rasya juga nervous dan tangannya juga dingin, sehingga mereka berdua tak terlalu bermasalah dengan perbedaan suhu. Kiana, berdiri dan diamlah di sini. Inilah saatnya, gumam Rasya dalam hatinya. Lucky saat ini pas berada di tengah pattern heart yang terbuat dari petal mawar. Pattern ini cukup besar, sehingga Lucky dan Rasya bisa berdiri di dalamnya. Lalu Rasya berlutut di depan Lucky dan mengeluarkan sebuah kotak dari kantong tuksedonya. Kiana, kau adalah istri sahku yang telah aku nikahi 2 minggu lalu. Aku memang menikahimu tanpa memiliki rasa cinta, tapi melihat semua ketulusan dan kasih sayangmu, hatiku menjadi terusik. Aku tak lagi bisa membohongi hatiku kalau aku sangat mencintaimu. Aku sangat menginginkanmu dan aku sangat menambahkan seorang istri sepertimu. Kiana, malam ini aku ingin menjadikanmu istri sahku. Apa kau bersedia untuk menerima cintaku dan menjadikan aku suamimu selama-lamanya? Aku berjanji akan selalu membahagiakanmu dan menjagamu, juga anak-anak kita nanti. Tinggallah bersamaku, dan kita menua bersama dalam ikatan pernikahan kita yang penuh cinta. Apa kau bersedia, Kiana sayang? Rasya masih berlutut dan penuh harap pada Lucky untuk menjawab pernyataannya dengan memberikan cincin di hadapan Lucky. Cincin berlian yang sangat indah, sangat menantang hati dan sanubari Lucky. Kilatannya menunjukkan betapa mahal berlian itu, dan godaannya sangat sulit untuk ditolak masuk ke jari manis Lucky. Kiana, kenapa kau diam saja? Kau belum memberikan jawaban atas lamaranku padamu.
Rasha mengingatkan Lucky karena tubuhnya saat ini mematung diam 1000 bahasa. Hanya matanya yang menatap lurus pada Rasha. Aku... Lucky menggantung katanya sampai di sana. Kemudian matanya menatap mata Rasha dan kembali menatap cincin yang dipersembahkan oleh Rasha. Lalu Lucky mencoba menggerakkan tangannya yang sudah gemetaran. Lucky mencoba untuk memegang wajah Rasha yang tentunya dibantu oleh Rasha agar Lucky bisa lebih cepat menyentuh wajahnya. Ada senyum di wajah Lucky ketika tangannya sudah menyentuh wajah Rasha, hingga keberaniannya akhirnya mulai timbul. Aku menunggu kalimat yang keluar dari bibirmu, Kiana sayang. Rasha dengan sabarnya menunggu Lucky meluapkan semua isi hatinya. Dengan posisi Rasha masih berlutut di hadapan Lucky. Aku bersedia menjadi istrimu, Rasha. Lucky berbicara dengan terbata-bata mengeluarkan kata demi kata dari bibirnya, sambil tangannya masih memegang wajah Rasha. Lucky menarik nafasnya, dan kemudian melanjutkan kalimatnya. Aku tidak peduli dengan apa yang akan kau berikan padaku. Cincin berlian, harta yang berlimpah, atau apapun yang kau persembahkan padaku. Aku tidak peduli, Rasha. Aku hanya ingin memohon padamu, jagalah hatiku. Jangan kau sakiti hatiku, dan berjanjilah padaku kau akan terus mencintai dan menyayangiku. Aku tidak ingin kau meninggalkanku setelah aku memberikan seluruh kepercayaanku kepadamu. Aku ingin kau menjaga hatiku seumur hidupmu, sama seperti papa dan mamamu yang selalu bersama hingga usia mereka menua. Aku akan menerima cintamu dan aku akan menerima permintaanmu untuk merubah status pernikahan kita menjadi pernikahan sungguhan apabila kau bersedia memberikan semua permintaanku tadi. Akhirnya Lucky berani mengutarakan semua isi hatinya kepada Rasha. Keberanian Lucky memberikan rasa bahagia dalam hati Rasha. Setelah mendengar apa yang selama ini dinanti-nantikannya, Rasha kemudian mengangguk menyetujui semua permintaan yang tadi dilontarkan oleh Lucky. Selama ini, Lucky tidak pernah bicara tentang perasaannya, dan ini adalah hari pertama Lucky bicara tentang perasaannya, dan memberikan kepuasan dalam hati dan telinga Rasha setelah mendengarnya sendiri dari bibir Lucky. Aku akan menjagamu selama-lamanya, dan kau adalah yang terakhir untukku, Kiana. Kau harus ingat, aku tak akan berpaling darimu. Kalau kau melihatku bersama wanita lain, kau jangan pernah marah dulu. Datanglah padaku dan dengarkan konfirmasiku. Papaku dulu sering dijebak untuk tidur dengan banyak wanita penggoda. Tapi untuk mamaku yang sangat mencintainya, tak pernah ragu akan cinta papaku. Kepercayaan pada hubungan mereka membuat mereka menjadi kuat. Dan memang papaku tak pernah berbuat curang di belakang mama. Aku mohon padamu, biarkan cincin ini terus melingkar di jarimu. Apapun yang terjadi, cincin ini bukanlah cincin sembarangan. Karena mamaku sendiri yang memberikannya padaku untuk diberikan kepada wanita yang aku cintai. Dan akan selamanya menjadi pasanganku. Cincin ini adalah cincin yang diberikan oleh papaku kepada mamaku sebagai cincin pernikahan mereka. Dan kini, cincin ini diwariskan kepada aku. Dan aku akan memberikannya kepada istriku yang sangat aku cintai, Lukianada. Cincin ini adalah bukti kekuatan kedua orang tuaku mempertahankan cinta mereka dari setiap godaan yang datang. Aku berharap cincin ini juga akan memperkuat hubungan kita, Kiana. Apa kau mau berjanji padaku? Rasha tak menunggu anggukan Lucky. Rasha langsung mengeluarkan cincin dari tempatnya dan memasukkannya ke jari manis tangan kanan Lucky. Cincin itu terlihat sangat indah di sana. Bahkan membuat butiran bening Lucky mengalir menjadi saksi mata saat Rasha memasangkan cincin tersebut di jari manisnya. Rasha, apa kau serius dengan ini? Tanya Lucky yang saat ini sudah ada dalam dekapan Rasha setelah Rasha berdiri. Tentu saja aku serius. Cincin ini sudah aku terima dari mamaku 3 hari sebelum pernikahanku.
Tapi aku memang tidak memberikannya padamu karena saat itu, aku belum ada perasaan apapun padamu. Aku juga bersyukur karena cincin ini belum aku berikan kepada Audrey. Karena 3 hari sebelum pernikahan, aku belum tahu kalau dia ingin meninggalkanku. Dalam 7 hari ini, aku sudah merenung, dan aku sudah memikirkan sungguh-sungguh tentang siapa yang akan memakai cincin pemberian mamaku. Kaulah wanita yang aku inginkan, Kiana. Rasya bicara sambil berdansa di atas pattern berbentuk hati, sambil mendekap tubuh Lucky. Musik dinyalakan ketika Rasya sudah berdiri dari posisinya yang sebelumnya berlutut. Dengan diiringi musik romantis, mereka berdua berdansa sambil berbincang mengenai cincin pemberian nada. Oh Tuhan, apa aku pantas menerima cincin ini mengingat sejarah cincin ini adalah cincin yang sangat berarti bagi kedua orang tua Rasya. Aku sangat malu jika aku memakainya, tapi aku menyakiti hati Rasya. Karena itu sama saja dengan aku menyakiti hati mereka berdua, yang dengan tulus memberikan cincin ini kepada kami, untuk memperkuat tali cinta kami. Gumam Lucky dalam hatinya, yang merasa masih berat untuk menerima cincin yang kini melingkar di tangannya. Tuan, Anda tidak boleh masuk. Tuan. Suara ribut yang terdengar oleh Lucky dan Rasya membuat keduanya menoleh ke arah keributan di saat mereka sedang berdansa. Paman Dimas, ada apa malam-malam kesini? Tanya Rasya yang sedikit terbata-bata melihat Dimas baru saja sampai di rumahnya, dan terlihat sangat gugup. Rasya, aku tahu saat ini kau sudah melakukan celebration dengan istrimu. Tapi aku mohon sesuatu padamu, Rasya. Anakku sedang mencoba untuk bunuh diri, dan dia hanya mau mendengarmu. Kami sudah melakukan berbagai cara untuk melarangnya, tapi semuanya tidak bisa dilakukan. Istriku saat ini sedang panik, dan tak tahu lagi harus bagaimana menyelamatkan anakku. Dia mabuk dan sekarang kau lihat sendirilah. Dimas menyerahkan handphonenya pada Rasya. Malam ini Dimas sangat panik mendapat laporan dari Sandra kalau Audrey tak lagi bisa dikendalikan saat ini. Dan Rasya satu-satunya yang bisa menyelamatkan Audrey itu yang dikatakan oleh Sandra yang menelpon Dimas. Tangisan Sandra saat menceritakan semuanya menyayat hati Dimas dan membuat Dimas akhirnya luluh untuk mencari Rasya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak mungkin meninggalkanmu, Kiana. Apalagi malam ini adalah malam yang memang kami nanti-nantikan. Dan aku sudah berjanji padamu sesuatu yang spesial di malam ini. Tapi aku juga tidak bisa kalau membiarkan Audrey mati sia-sia seperti ini. Aku sangat mencintai Kiana. Rasya memandangi video yang diberikan oleh Dimas. Hatinya bimbang harus melakukan apa. Paman, mohon maaf, aku tidak bisa pergi. Saat ini aku sedang ada urusan dengan istriku, dan aku tidak bisa meninggalkan rumahku. Rasya bicara dengan berat hati, sambil memberikan handphone kepada Dimas. Rasya, aku mohon padamu, tolonglah anakku. Dia adalah satu-satunya putri yang aku miliki, dan aku tidak memiliki anak lainnya. Istriku akan sangat menderita kalau anakku sampai bunuh diri. Aku hanya bisa berharap padamu, Rasya. Anggaplah ini adalah hutang nyawaku padamu. Aku tidak Rasya, pergilah dulu. Selamatkanlah dia. Lucky menyanggah kalimat Rasya dan menyuruh Rasya menolong Dimas. Kiana, aku gak bisa meninggalkanmu. Hari ini adalah hari yang penting untuk kita. Aku sudah berjanji padamu kalau aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Rasya, kau tidak meninggalkanku. Kau hanya pergi menyelamatkan wanita itu supaya tidak bunuh diri. Dan kau nanti akan kembali lagi padaku. Aku akan di sini menunggumu, Rasya. Selamatkanlah dia. Aku tidak mungkin membiarkan seorang ayah kehilangan putrinya karena keegoisan kita. Pinta Lucky pada Rasya dengan tangannya menyentuh bagian tubuh di mana hati Rasya berada. Lucky berusaha untuk tersenyum dan menatap Rasya, meyakinkan bahwa dirinya tidak apa-apa apabila Rasya pergi sebentar.
Kiana, pergilah sebentar dan temui dia. Lalu kau bisa kembali padaku. Aku akan menunggumu semalaman ini. Baiklah, aku pergi. Tapi berjanjilah padaku kau akan tetap menungguku. Lucky mengangguk dengan linangan air mata di wajahnya. Kiana, aku tak bisa pergi melihatmu begini. Rasha ragu dan enggan untuk mendengarkan permintaan Lucky. Pergilah Rasha. Aku berjanji akan menunggumu sampai kau kembali. Kasihan pamanmu ini. Aku tak bisa bayangkan jika anaknya meninggal. Ayahku juga sangat menyayangiku, Rasha. Dan akan melakukan hal yang sama dengan yang paman ini lakukan. Kalau aku dalam posisi anaknya. Jadi bantulah dia. Aku berjanji akan terus menunggumu. Akhirnya dengan berat hati Rasha mengangguk dan pergi bersama dengan Dimas. Dan Lucky dengan berat hati harus melepaskan Rasha pergi. Bohong jika hatiku saat ini tidak sakit melihat suamiku pergi untuk menyelamatkan wanita lain. Yang tidak lain adalah mantan kekasihnya sendiri. Tapi apa aku punya pilihan lain? Dan apa aku tega menyakiti hati orang tua wanita itu apabila aku tidak membiarkan Rasha pergi? Ayah wanita itu terlihat sangat baik dan sangat menyayangi anaknya. Aku bisa melihat dari wajahnya bagaimana kekhawatiran terlukis di wajahnya. Rasa sayangnya pada anaknya sama besarnya seperti rasa sayang ayahku kepadaku. Dan tentu saja, aku tidak akan pernah membiarkan diriku menjadi egois. Walaupun saat ini aku sendiri kesepian dan aku sangat takut kalau Rasha tidak kembali malam ini. Aku takut kalau wanita itu bisa menguasai Rasha kembali. Rumah ini terasa dingin tanpamu, Rasha. Butiran bening mengalir dari pipi Lucky yang saat ini tidur di tempat tidur Rasha dengan spray berwarna putih dan bed cover berwarna putih. Lucky tidur meringkuk dengan kedua tangannya memeluk lututnya. Mata Lucky tidak lepas dari jam dinding di kamar Rasha. Detik demi detik berlalu. Menit demi menit berlalu. Semakin malam, air matanya mengalir semakin deras. Hatinya semakin sakit, dan tangisan Lucky semakin pecah. Malam itu, Lucky tidak berhenti menangis, walaupun air matanya sudah kering. Sakit di hati Lucky semakin perih, dan rasa sesenggukan tidak pernah berhenti. Bahkan Lucky tidak merasa kantuk sama sekali. Kau sendiri yang menyuruhnya pergi, jadi kau harus kuat, Lucky. Lucky mencoba menyemangati dirinya sendiri, namun tetap saja, hatinya rapuh menunggu Rasha yang belum juga kembali. Aku menunggumu, Rasha. Aku akan menunggumu kembali. Aku sudah menjanjikan kepadamu kalau aku akan memberikan hatiku padamu. Aku tidak tahu apa yang mencegahmu untuk kembali malam ini, tapi aku akan terus menunggumu, sampai batas waktu di mana aku tidak lagi sanggup untuk menunggu, yaitu ketika Tuhan mengambil nyawaku. Saat itu aku akan pergi untuk selama-lamanya. Dan kau tidak akan lagi bisa menemukanku. Gumam Lucky di dalam hatinya, yang melihat jam dinding di kamar Rasha sudah menunjukkan hampir pukul 7 pagi. Ting tong.